saya berpikir sendiri, kenapa saya jadi begini? Saya rasa saya diguna-guna, merasakan diguna-guna gitu. Karena begini Mas, selama saya 20 tahun menikah dengan istri saya nggak pernah yang namanya aneh-aneh. Apalagi ibarat kata orang jajan sama perempuan kan gitu. Nggak pernah. Tapi semenjak mengenal dia, benar-benar berubah 180 derajat. Iya, gitu. Oke, Pak Ustadz, gimana menurut Pak Ustadz nih? Wallahu a'lam benar atau tidak? Tapi jika ini memang benar, artinya apakah bisa gitu guna-guna mengganggu hubungan rumah tangga orang? Yang pertama kita bahas itu guna-guna atau ilmu sihir itu ada. Ilmu sihir itu ada. Sampai Rasulullah itu menganjurkan kita dalam hadisnya, itu artinya kalau kita memakan kurma ajwa itu tiap pagi itu 7 butir atau ganjil, itu kita dalam hari itu dibebaskan dari sihir. Dari hadis ini kan menunjukkan bahwa sihir itu ada. Bisa berupa santet, bisa berupa juga ilmu pelet bahasanya gitu ya. Kalau ilmu pelet atau guna-guna itu ya, itu tidak akan kekal. Pasti itu tidak akan kekal. Kedua, ciri-cirinya orang yang mempergunakan ilmu itu sulit untuk beribadah. Istrinya rajin nggak sholat? Iya, bolong-bolong. Tapi sholat ya? Ya, sholat. Pak Diki gampang nggak ibadah? Setelah itu ya, setelah punya istri kedua dengan sebelumnya itu rajinan mana? Yang sebelumnya. Berarti setelah itu sudah malas. Bahkan nggak ada ingat gitu, nggak ada keinginan juga untuk beribadah begitu. Ya kalau memang sulit ibadah ya salah satunya itu, karena memang ilmu guna-guna atau ilmu pelet itu menggunakan jin untuk nutup semuanya itu. Itu kemungkinan seperti itu. Tapi sekali lagi kita tidak bisa sudon karena harus dibuktikan. Iya. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya Mas Diki kan melakukan itu di luar kesadarannya dia, artinya apakah ini masuk juga hitungan dosa nih? Dosa, tetap dosa, karena melakukannya kan sadar. Pada saat melakukan kan sadar. Jadi walaupun di bawah pengaruh sihir? Iya, tetap dosa. Kenapa? Kenapa dosa? Karena yang tidak dosa itu 3 hal: terpaksa, dipaksa, dan tidak tahu. Anggaplah cintanya itu kena guna-guna. Tapi pada saat melakukan, mohon maaf ya, melakukan perbuatan maksiatnya itu kan tidak diguna-guna dari pengaruh biar cintanya itu. Nah, kemudian sekarang Mas statusnya dengan istri gimana? Dengan wanita itu gimana? Saya sudah menikah siri. Sudah menikah siri sama dia. Nah, istri pertama diceraikan atau Mas tinggalin aja? Enggak saya ceraiin. Enggak diceraikan, ditinggalkan begitu aja? Iya. Oke, dari istri pertama Mas sudah punya anak? Punya. Berapa? 4 anak saya. 4 anak. Oke, Mas masih beri nafkah ke mereka? Masih. Oke. Nah, istri pertama Mas setelah tinggalkan gitu, ada komunikasi nggak setelah itu? Ya jarang. Atau secara agama sudah menjatuhkan talak atau belum? Belum. Oh belum juga. Jadi digantung saja. Dicerai enggak, dinafkahin enggak, ditengokin enggak gitu. Sebenarnya gini, istri saya yang nomor 2 ini, dia selalu menuntut saya untuk menceraikan istri saya yang pertama. Tapi di situ saya menolaknya. Saya walaupun dikatakan saya di luar kesadaran saya, cuman saya menolaknya. Jadi bahasanya Mas Diki itu suruh milih. Iya, milih pertama atau begitu, kedua. Terus langkahnya apa? Untuk saat ini saya kembali sama istri saya yang pertama, Pak Ustadz. Dan saya sangat menyesal sekali, dan saya ingin menebus kesalahan saya terhadap istri saya yang pertama. Berarti sekarang sama pertama adalah yang kedua posisinya diapain? Yang kedua ini pergi. Meninggalkan saya sudah 6 bulan ini, dia meninggalkan saya. Penyebab dia pergi kenapa? Karena dia menuntut saya untuk menyeraikan istri saya yang pertama. Oh, karena tuntutannya nggak dipenuhin, akhirnya dia pergi. Dia pergi. Pernah ada kejadian, mohon maaf, keributan di antara istri pertama sama kedua? Pernah. Istri saya pernah ngelabrak. Ketemu di jalan.
Nah, jadi ketemu di jalan tuh berantem. Saya juga bingung saat itu kan, saya harus bela yang mana. Mas, berhenti deh Mas. Mas Diki! Mas Diki! Mas! Kamu apa-apa sama dia, Mas? Mas ingat anak di rumah, Mas. Dan kamu juga. Dia ini suami saya. Gak punya malu apa, ha? Kamu yang gak punya malu, ini jalan umum. Lihat dong orang-orang pada ngeliat. Pak, jaga ya mulut kamu ya. Dan jaga sikap kamu. Saya ini istrinya Mas Diki juga. Bahkan saya juga udah nikah siri sama dia. Apa? Kamu udah nikah, Mas? Mas! Iya, saya sudah nikah siri sama dia. Astaga, Maafin Mas! aku. Mas! Sadar, Mas! Ingat ada di rumah, Mas! Kamu jangan pergi! Kamu harus tanggung jawab! Lepasin! Lepasin dia! Bikin malu lihat orang. Tahu nggak? Ingat, ingat! Hak saya! Tahu nggak? Jangan brutal di jalanan seperti ini, malu! Diam, jangan macam-macam. Mas! Anak kamu di rumah gimana, Mas? Saya tahu! Udah diam! Dia butuh ayah, Mas! Pak Ustadz, ini posisinya adalah dengan istri pertama, tidak diberi nafkah, juga ditinggalkan begitu saja. Terus kemudian, mohon maaf, Mas sudah balik atau ingin balik lagi ke istri yang pertama? Iya, saya udah balik. Sudah balik lagi? Ya. Sudah balik ke istri yang pertamanya. Ini bagaimana ini Pak Ustadz, hubungan status mereka berdua ini? Pada saat meninggalkan istri pertama, itu ada kata-kata cerai, talak, atau kamu saya kembalikan ke orang tuanya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Jadi tinggal begitu saja. Iya. Nafkah, Nafkah ya ada. komunikasi, Ya sering juga. berarti tidak. Berarti memang talak, tidak jatuh talak ya? Cuma durhaka karena tidak memberikan nafkah selama berapa bulan kemarin itu. Sekarang permasalahannya mungkin ini Mas Farid dengan istri kedua justru. Ya, harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Iya. Mas sudah pernah menjatuhkan talak dengan istri kedua? Belum pernah. Punya anak nggak dengan yang kedua? Belum punya anak saya. Belum. Tapi nikah siri ya? Iya, nikah siri. Nah, kalau nikah siri itu sendiri, Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Perlukah Nikah ngomong siri. talak atau Nikah siri itu ya tetap prosesnya sama seperti nikah biasa, cuma bedanya diakuin di pemerintah atau tidak. Tidak, oh. Jadi kalau cerai di nikah siri itu tidak perlu ke pengadilan. Ya, cukup menjatuhkan talak, tapi harus ada saksi sesuai dengan rukun-rukunnya orang menjatuhkan talak. Syarat-syarat menjatuhkan talak tidak boleh. Udahlah, biarin aja dia sudah pergi, itu nggak boleh. Datangkan ada saksi bahwa Mas Diki menceraikan istri nama ini. Seperti itu. Mas Diki, keputusan Mas Diki mau balik lagi ke istri pertama apa? Dan kenapa? Karena saya saya menyesal. Terutama saya menyesal telah menyakiti hati dia. Ya walaupun sekarang dia menerima saya, ya mungkin dalam hati dia masih adalah rasa sakit yang selama ini dia terima atas perilaku saya kan. Sekarang Mas Diki dengan istri pertama ada rasa cinta lagi nggak? Pasti, Pak. Dengan istri kedua? Itu kayaknya saya udah enggak. Udah enggak? Iya. Sudah nggak ada rasa cinta? Iya. Tapi untuk tetap harus dijatuhkan talak ya Mas? Tetap harus dijatuhkan talak. Bahasanya tidak boleh dibiarkan saja, udah kamu yang pergi atau saya diem-diem saja, tidak boleh. Itu tidak jatuh talak. Nah, kalau misalnya nih si istri keduanya pergi meninggal kemudian menjalin hubungan dengan orang lain, kalau belum jatuh talak dia jatuhnya tetap tetap maksiat. Dalam arti istri kedua meninggalkan Mas Diki saja sudah maksiat itu, sudah durhaka sama suami. Apapun alasannya, seorang perempuan tidak boleh meninggalkan rumah tanpa seizin suami, apapun alasannya. Oh ya, Mas, saya dengar katanya istrinya Mas sakit-sakitan ya, betul ya? Iya, betul. Itu sejak kapan? Sejak istri saya yang kedua itu pergi. Nah, apa yang dirasakan dari istri, sakit apa yang dirasakan? Yang sering dirasakan istri saya itu sakit kepala. Sebelum menjelang maghrib gitu kan udah mulai gitu. Bahkan dia sering jerit-jerit karena menahan sakit gitu kan. Ya udah, saya udah dibawa ke dokter sih. Tapi kata dokter sakit biasa gitu. Tapi saya pikir
saya sering ingat sama istri saya yang muda ini, kebayang dengan istri saya yang muda ini. Kebayang karena apa? Saya rasa istri saya ini kena guna-guna dia juga sih. Mas sudah mencoba untuk bertanya ke ustadz terdekat begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, jadi Mas mencurigai itu adalah perbuatan istri kedua Mas ya? Iya. Mas sudah mencoba mencari istri kedua? Mas Diki tahu nggak keberadaan istri yang kedua sekarang? Sebenarnya nggak tahu saya di mana tempatnya, nggak tahu. Komunikasi HP? Kalau komunikasi ya sering, cuman dia nggak ngasih tahu di mana dia berada saat ini kan. Nah, Pak Ustadz, Mas Diki ini kan curiga kalau istri keduanya guna-guna istri pertamanya nih Pak Ustadz. Nih, karena dia udah bisa komunikasi lewat handphone, sebaiknya harus bertanya lewat situ Pak Ustadz ya? Sebaiknya begitu. Dalam Islam itu ada tabayun. Sebab kalau menduga-duga juga repot juga. Akhirnya nanti Mas Diki hatinya kotor karena suudon sama orang. Pertama itu. Keduanya, untuk mengguna-guna orang itu juga tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada bahasanya apa ya, tidak semua orang yang bisa melakukan itu mau melakukan itu.